Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya lah pada kesempatan kali ini kita terpilih ya di antara umat-umat hamba ya, umat-umat hamba Allah ya yang ada khususnya di RT 42 ini. Kita terpilih untuk berada di Talabul Ilmi, di taman surganya Allah yang ada di bumi ya, di mana merupakan suatu majelis yang sangat dimuliakan, dibanggakan Allah, yaitu majelis Al-Quran, di mana bagi orang-orang ya yang dikehendaki Allah kebaikan, dikehendaki Allah kemudahan menuju surganya, maka dimudahkan baginya menuntut ilmu agama. Bahkan Allah memilih ya di antara seluruh makhluk Allah di muka bumi, menjadi keluarga Allah adalah orang-orang yang mau senantiasa berinteraksi dan aktif dengan Al-Quran. Baik tilawah atau membacanya, mentadaburinya, menghafal maupun mengamalkannya. Mudah-mudahan kita termasuk ya menjadi keluarga Allah di muka bumi, dan mudah-mudahan sebagaimana janji Allah Ahlul Quran maka akan insya Allah ya akan mendapat syafaat ya, pertolongan yaumil kiamah. Amin, Allahumma amin. Tidak terasa 2 minggu lagi insya Allah kita akan memasuki ya bulan Ramadan, di mana segala hal ya yang terkait dengan Al-Quran maka Allah muliakan. Bulan Ramadan, bulan yang paling mulia di antara 12 bulan, karena di bulan Ramadan tersebut Al-Quran diturunkan ya. Nah, sementara Rasulullah juga merupakan Rasul yang paling mulia karena Rasulullah mendapatkan wahyu berupa Al-Quran. Nah, jadi hampir semua yang berserta Al-Quran itu akan mendapatkan kemuliaan ya. Nah, begitu juga keluarga kita insya Allah ya, ketika di dalam sebuah keluarga senantiasa kita membumikan Al-Quran ya, membaca, mentadaburi bersama-sama ya, mengajak keluarga kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah akan mendatangkan ya keberkahan ya, kemudahan, kebahagiaan hidup dunia akhirat ya. Keberkahan itulah yang paling utama ya insya Allah, di mana ketika keberkahan melimpah ya pada keluarga kita, maka tidak ada yang sulit ya dalam urusan di dunia ini. Insya Allah pertolongan Allah akan senantiasa hadir ya bersama orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, salah satu cara ya mendekat kepada Allah melalui kita senantiasa berinteraksi aktif dengan firman Allah atau kalam Allah melalui Al-Quran. Apalagi ini menjelang Ramadan, maka kita harus sedaya upaya ya mentargetkan ya, membuat program. Dari sekarang kita udah pasang target mungkin khatam berapa kali ya, maka kita berusaha untuk mencapai target tersebut untuk dapat mengukur ya kesuksesan kita, sejauh mana kita sukses ya dalam menggapai ya keberkahan Ramadan. Di antaranya ketika mungkin kita mentarget khatam 1 kali dan kita bisa khatam, insya Allah itu termasuk sudah sukses ya sesuai planning kita. Tetapi kemudian kita berkaca kepada para salafus soleh ya, betapa mereka berlomba-lomba ya di dalam menghatamkan Al-Quran. Kita ingat Imam Syafi'i bahkan sehari bisa 2 kali khatam Bu ya, Masya Allah. Jadi 60 juz ya sehari, bayangkan ya, Masya Allah. Jadi padahal mereka memiliki waktu yang sama ya 24 jam. Tetapi mereka sungguh-sungguh ya berjuang, berjihad di situ ya untuk menggapai ya keberkahan Ramadan dengan banyak bertilawah Al-Quran. Mudah-mudahan setidaknya Allah ya mengkaruniakan kita mungkin minimal 2 atau 3 kali khatam ya. Syukur-syukur kalau bisa di atas 5 kali khatam. Amin, Allahumma amin. Dan kita ingat bahwa bulan Ramadan itu adalah
janji Allah mulai hari pertama itu merupakan bulan pengampunan. Nah, jadi Allah bagi tiket gratis ya di bulan Ramadan, tiket pembebasan dari api neraka, tiket masuk ke surganya Allah. Maka betapa rugi ya ketika kita di bulan Ramadan nanti tidak mendapatkan tiket tersebut. Nah, karena itu kita harus sungguh-sungguh memasang niat ya mulai saat ini berdoa untuk disampaikan ya kepada bulan Ramadan, serta mudah-mudahan kita termasuk yang sukses ya mendapatkan segala kebaikan yang Allah bagikan di bulan Ramadan, termasuk malam Lailatul Qadar. Mudahan saat itu kita juga terpilih ya bersaat beribadah dan amal-amal soleh kita diterima Allah. Amin. Allahumma amin. Insya Allah pengajian kita mungkin satu kali pertemuan lagi untuk sebelum Ramadan. Mohon maaf untuk bulan Ramadan ya, seperti biasa kita akan libur dulu ibu-ibu, karena kita akan berusaha ya memfokuskan ibadah amalan target masing-masing. Ya mudah-mudahan sebulan itu kita bisa benar-benar ya memaksimalkan seluruh waktu ya, kesehatan, tenaga kita yang Allah karuniakan untuk menggapai kesuksesan Ramadan. Jadi insya Allah masih satu kali pertemuan pekan depan sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Baiklah, saya mulai ya tadabbur surat Al-Maidah ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi'isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul injila fihi hudaw wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi Allah di dalam Al-Quran ini menjelaskan ya seluruh peristiwa yang terjadi sebelumnya, termasuk Allah menjelaskan bahwa keberadaan ya syariat sebelum Al-Quran ini, yaitu ada kitab Taurat ya kepada Nabi Musa. Maka di sini di ayat 46 Allah menjelaskan bahwa selanjutnya yaitu Nabi Isa ya dengan kitab Injil ini juga membenarkan ya kitab Taurat yaitu kitab sebelumnya. Nah, di mana setiap petunjuk ya yang Allah berikan ketika itu diperuntukkan memang untuk kaumnya pada saat itu, di mana untuk kitab Taurat itu diperuntukkan khusus kepada kaumnya Nabi Musa yaitu kaum Bani Israel ya, atau yang kita kenal kaum Yahudi saat ini. Dan begitu juga setelah ya Nabi Musa ya kemudian wafat, maka diganti Nabi Isa, maka syariatnya pun semuanya tidak berlaku lagi ya, maka yang berlaku adalah kitab Injil. Nah, jadi kitab Injil lah yang berlaku setelah kitab Taurat. Nah, maka di sini intinya Allah menjelaskan semua ya, kitab-kitab itu mengandung petunjuk ya dan cahaya. Nah, di mana di antara masing-masing kitab tersebut saling membenarkan ya kitab-kitab sebelumnya. Termasuk di dalam Injil itu juga menjelaskan ya bahwa kebenaran ya kitab Taurat juga sebagai petunjuk. Nah, jadi tidak ada bedanya sebenarnya ya di dalam ajaran Allah, itu tidak ada beda dalam hal mentauhidkan Allah ya, bahwa hanya Allah yang kita sembah ya. Nah, perkara syariat itu memang ada sedikit perbedaan ya. Syariat itu artinya seperti
Misalnya Yahudi itu kan hari besar mereka ya untuk beribadah hari Sabtu ya. Di mana puasanya juga sedikit berbeda tata caranya, termasuk cara sholatnya itu ada perbedaan. Di mana kita ketahui sholatnya umat Nabi Musa itu 50 kali ya sehari ya. Nah, dan seperti puasanya zaman Nabi Isa juga ada perbedaan. Nah, karena itu semua syariat ya tentang tata cara ibadah itu memang ada perbedaan masing-masing nabi dan rasul, karena Allah Maha mengetahui ya akan kondisi mereka masing-masing. Kalau kita ketahui memang umat-umat zaman dahulu itu umurnya panjang-panjang ya, ratusan tahun ya, bahkan ada yang seperti Nabi Daud itu badannya sampai 40 meter ya. Jadi mereka itu sangat tinggi, besar, perkasa begitu ya, yang diceritakan bahkan istrinya sampai ratusan. Jadi zaman dulu itu tidak ada pembatasan seperti zaman Rasulullah ya, dan mereka tentunya memiliki fisik yang sangat kuat ya. Jadi dengan ibadah 50 kali sehari salat itu mungkin bagi mereka sangat ringan ya. Sebaliknya dengan umat Rasulullah ya, Allah Maha mengetahui ya dengan kondisi kita, akhirnya maka kita bersyukur ya, kita hanya diwajibkan sholat 5 waktu ya. Nah, itulah jadi pada hakikatnya semuanya sama ya, dalam hal mentauhidkan Allah, yang berbeda hanya sedikit syariat tadi disesuaikan dengan kondisi zaman, dan Allah lah yang menetapkan ya tentunya masalah ibadah ini. Kita memang tidak boleh kreatif ya, artinya memang benar-benar sami'na wa ata'na ya, harus mengikuti tata cara yang disampaikan oleh Rasulullah ya, khususnya bagi kita. Nah, jadi kita tidak mengelak ya bahwa benar ya bahwa ajaran sebelum ya Rasulullah, yaitu tentang kitab Taurat maupun Injil itu benar adanya. Namun kemudian Allah menjelaskan bahwa seluruh ya ajaran tersebut sudah dimansuh ya, artinya sudah tidak diberlakukan lagi sejak ya Al-Qur'an diturunkan. Dan Al-Qur'an ini Allah jelaskan adalah paling sempurna ya, artinya disempurnakan dari seluruh ajaran sebelumnya, dan seluruh umat ya Nabi Musa ataupun Nabi Isa yang masih hidup ya ketika Al-Qur'an itu diturunkan, maka wajib baginya untuk berpindah ya kepada ajaran Rasulullah, karena ajaran sebelumnya sudah dimansuh ya, artinya sudah tidak diberlakukan lagi. Maka bagi kita tidak ada keraguan lagi ya untuk menjalankan seluruh aturan di dalam Al-Qur'an. Dan kita tidak perlu lagi untuk mencari-cari ya ajaran-ajaran di kitab lainnya, karena pernah kejadian ya di zaman Rasulullah, sahabat itu masih berusaha ya mencari-cari gitu ya ajaran di kitab Injil maupun Taurat, kemudian Rasulullah melarang ya. Semuanya kata Rasulullah sudah cukup ya dengan Al-Qur'an, maka tidak perlulah kita mencari-cari tahu lagi ya tentang ajaran sebelumnya, karena Al-Qur'an sudah sempurna Allah turunkan. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Nah, jadi artinya umat Nabi Isa ketika itu Allah perintahkan memutuskan perkara sesuai dengan apa yang tertera di dalam kitab mereka. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, jadi orang yang fasik berarti di sini adalah orang yang tidak mau ya memutuskan suatu perkara ataupun hukum dengan aturan Allah. Nah, ini juga berlaku bagi kita umat Muhammad ya, bahwa ketika ada perkara ya dalam kehidupan kita, baik urusan pendidikan anak, misalnya urusan rumah tangga ya, urusan ekonomi, politik, bernegara dan seterusnya, kita pun ya diperintahkan untuk memutuskan mengambil hukum berdasarkan Al-Qur'an maupun hadis-hadis sahih. Karena itulah ya simpul yang mengkuatkan Islam ya. Jadi Islam ini kuat, berjaya karena umat Islam itu mengikuti aturan Allah. Jadi Islam itu sudah sangat sempurna. Dan Islam itulah yang membawa
kejayaan ya umat Islam dari zaman Rasulullah ya ketika itu sampai terakhir ya Islam itu berjaya di Khalifahan Turki Utsmani ya 19 berapa itu 42 ya kalau tidak salah. Jadi kurang lebih 1332 tahun ya kurang lebih Islam itu menguasai di dunia. Masya Allah ya. Jadi Islam berkuasa sebagaimana saat ini Amerika ya. Bisa dikatakan sekarang itu adalah Amerika yang menjadi polisi dunia ya yang berkuasa saat ini. Nah jadi kemuliaan Islam inilah yang mengantarkan ya umat Islam bisa berjaya menguasai dunia. Masya Allah. Jadi bayangkan tadi ya hampir 1000 tahun lebih ya Islam berjaya, jadi 100 abad lebih ya Islam menguasai dunia, dan itu merupakan suatu kejayaan yang tidak ada tandingnya sampai saat ini karena semua merasakan ya rahmatan lil alamin ya ketika Islam menguasai dunia. Dan inilah yang sekarang menjadi PR orang-orang kafir ya Yahudi maupun Nasrani, khususnya orang-orang kafir di barat itu ya, dan hampir seluruh dunia mereka bersatu. Mereka melihat Islam itu bisa berjaya kalau ya umat Islam itu kembali melaksanakan hukum-hukum Islam tadi secara kafah ya, secara sempurna. Kalau umat Islam sendiri mereka tidak ada takutnya ya. Mereka tahu ya umat Islam sendiri seperti inilah adanya ya, sangat mudah sekali ya dibolak-balikan dan seterusnya. Tapi ajaran Islam itulah yang paling mereka takuti ketika umat Islam mau berpegang teguh kepada tadi ya hukum-hukum Allah, maka itulah yang mereka khawatirkan ya kembali berjaya. Nah, saat ini di dunia barat itu sudah mulai merasakan ya kejenuhan ya dengan ajaran materialistik ya, sekularisme ya, materialisme, hedonisme sekarang ini yang mereka anut ya, kebebasan ya, dimana mengagungkan dunia ya, materi semata. Mereka banyak ya menemukan kejenuhan dan mereka tidak menemukan ya pada agama-agama yang ada saat ini ya. Nah, maka Islam ini sebenarnya banyak ya yang dicari ya, dirindukan, sehingga kita melihat akhir-akhir ini banyak ya kaum-kaum yang dengan ikhlas ya berusaha mencari kebenaran, maka banyak mereka yang akhirnya masuk Islam ya di barat sana ya. Ketika mereka murni menanggalkan kesombongan ya, benar-benar ikhlas mencari kebenaran, akhirnya Allah berikan petunjuk. Nah, sebelum kita memasuki hal sebelumnya, mungkin kita perlu belajar ya bahwa kita memang harus berpegang teguh sebagaimana Allah perintahkan di sini tadi untuk memutuskan hukum ya berdasarkan aturan Allah, karena inilah jaminan ya keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Berdasarkan hadis Rasulullah ya bahwa kepemimpinan ya di dalam kepemimpinan di dunia ini sejak fase Rasulullah itu ada 5 ya Bu ya, perlu kita ketahui. Yang pertama adalah masa mulkan nubuah ya, artinya kepemimpinan nabi ya, nabawiyah. Jadi kepemimpinan Rasulullah ya, saat itu Rasulullah sendiri yang pertama ya memimpin ya negara Islam di Madinah, itu yang pertama kali ya. Masya Allah, jadi betapa indah ya Islam itu ketika dipimpin langsung oleh Rasulullah. Nah, itulah masa namanya mulkan nubuah ya, jadi kepemimpinan langsung oleh Rasulullah ya. Bahkan orang kafir pun ya banyak yang mengakui ya akan kehebatan Rasulullah ya, bahkan akhir-akhir ini banyak pernyataan yang menyatakan seandainya ya Rasulullah itu hidup, pasti dunia ini tidak akan sekacau saat ini ya. Mereka juga menyadari ya kepemimpinan Rasulullah itu Masya Allah luar biasa ya. Karena tidak ada manusia yang seperti Rasulullah kita ketahui ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi sampai apapun ya urusan rumah tangga Rasulullah semuanya terbuka dengan jelas ya di dalam sejarah, ditulis indah ya betapa pribadi Rasulullah sangat sempurna ya, dimana Ibunda Aisyah mengatakan pribadi Rasulullah itu sebagaimana Al-Quran yang berjalan. Nah, jadi kalau kita mau melihat ya Al-Quran diterapkan, seperti itulah ya pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu pertama adalah masa
nubuah ya, kenabian itu sekitar 23 tahun ya Rasulullah ya berdakwah, dan akhirnya kan meninggal ya dari umur 40 sampai 63 beliau wafat. Nah, saat itulah tadi kepemimpinan nubuah ya, atau mulkan nubuah. Kemudian di hadis dalam hadis yang sama kalau tidak salah riwayat Ahmad ya. Jadi Rasulullah jelaskan masa kepemimpinan berikutnya itu adalah mulkan khilafah ya. Jadi masa kepemimpinan kekhalifahan ya, dimulai dari Khulafatur Rasyidin ya. Jadi ada sahabat ya, Abu Bakar Siddiq ya, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib ya, itu adalah khalifah yang pertama disebut Khulafaur Rasyidin. Kemudian diteruskan ya Muawiyah dan seterusnya sampai terakhir tadi di Khalifah Utsmaniyah ya, di Turki Utsmani. Nah, itu kekhalifahan ya, yang artinya kepemimpinan kekhalifahan ini masih ya berdasarkan nubuah. Jadi mereka menerapkan ya syariat Islam secara kafah ya ketika itu. Nah, maka dirasakan Islam rahmatan lil alamin ya, sangat indah di segala bidang itu diterapkan sistem Islam ya, maka dirasakan ya rahmatan lil alamin ya, kebahagiaan lahir batin ya oleh bahkan seluruh makhluk ya di muka bumi ya ketika Islam itu diterapkan. Namun kemudian terakhir tumbang ya kekhalifahan itu di Turki Utsmani oleh Kemal Pasha Atatürk itu ya, yang berpaham sekularisme ya. Maka hancurlah terakhir ya kekhalifahan Islam di Turki Utsmani. Nah, maka bergantilah dengan akhirnya sistem kerajaan ya. Sekarang seperti kita lihat ya di Arab Saudi itu kan sudah bukan sistem kekhalifahan lagi ya, tapi berdasarkan kerajaan ya, turun temurun ya kan, yang menjadi pemimpin ya di negara-negara tertentu seperti juga di Inggris ya. Nah, dan di Indonesia kita juga tahu dulu juga sistem kerajaan ya, kita tahu kerajaan Majapahit, segala Sriwijaya dan seterusnya ya. Nah, maka kemudian fase keempat ya, tadi fase ketiga ya sistem kerajaan. Fase keempat itu dikatakan adalah kepemimpinan yang sombong ya, dikatakan kepemimpinan yang bersifat memaksakan kehendak ya, yang zalim. Nah, jadi saat ini kita benar-benar di akhir zaman ya, karena satu lagi terakhir nanti adalah kembali ya mulkan khilafah, itu nanti akan kembali di dalam hadis Rasulullah, artinya dijamin lagi nanti Islam kembali berjaya di bawah pimpinan nanti Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi itu sudah ada ciri-cirinya ya, dikatakan dia juga beranak dari seorang yang bernama Abdullah ya, ibundanya juga Fatimah. Dia nanti akan dibaiat ya di Masjidil Haram di depan Ka'bah ya oleh sekitar 313 orang sebagaimana pasukan Badar ya. Nanti itulah yang akan memimpin kembali Islam ya di dunia, tapi kita tidak tahu ya kapan waktunya tersebut. Maka kita di sini cukup ya mempersiapkan diri, semoga kita menjadi bagian yang membenarkan ya berita dari Allah ya melalui hadis Rasulullah, hadis sahih ini ya. Artinya kita meyakini ya bahwa itu akan terjadi, dan kita bersabar ya, tugas kita saat ini bersabar karena kita memang ditakdirkan berada di zaman yang paling berat ya, ini justru dikatakan paling berat ya zaman saat ini. Beratnya itu adalah menggenggam ya, untuk berpegang teguh kepada Islam ini sangat berat, dimana tantangannya kadang kita tidak merasa. Nah, jadi tantangan saat ini adalah bahkan dikatakan pada saat akhir zaman ini di dalam hadis Rasulullah ya, orang yang beribadah, kata Rasulullah, di akhir zaman, khususnya zaman yang keempat ini, ibadah satu orang itu ketika dia benar-benar bisa berpegang teguh ya kepada Al-Quran dan Sunnah, maka ibadahnya menyamai 50 orang ibadahnya sahabat Rasulullah. Masya Allah. Jadi kalau kita hari ini mau ya bersungguh-sungguh berjihad ya untuk beribadah sebaik mungkin ya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar ya di sisi Allah ya. Bahkan tadi bisa dilipat gandakan menjadi ibadahnya 50 kali sahabat. Karena zaman ini termasuk zaman fitnah ya, akhir zaman yang dikatakan perjuangannya sangat berat, di mana pagi hari kata Rasulullah
Bisa jadi seseorang itu mengaku beriman, sore hari dia bisa jadi sudah termasuk kafir. Dan kadang itu tidak disadari. Nah, diantaranya banyak sekali yang tidak kita sadari kalau kita itu sudah terkeluar dari Islam. Nah, ini hati-hati ya. Jadi diantaranya ulama mengatakan termasuk misalnya ya pernyataan yang membenarkan bahwa pluralisme ya, bahwa semua agama itu benar. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi hati-hati nih. Paham ini ketika kita meyakini semua agama benar, maka kita batal imannya, maka dikatakan kafir itu ya di dalam ini salah satu pembatal iman ya ketika kita membenarkan semua agama. Karena Allah sudah menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa agama yang benar hanya Islam ya. Sementara yang sebelumnya itu sudah dimansuh ya, tidak ada lagi ya yang benar. Nah, ini kita harus hati-hati ini dalam akidah ya, karena sekarang banyak sekali dengan alasan toleransi ya, maka orang menyatakan pernyataan seperti ini padahal ini hal yang membatalkan iman. Nah, jadi kita harus hati-hati, harus paham ya dengan pernyataan-pernyataan yang ternyata di dalam Islam ya sangat berat sekali. Bukan dosa besar lagi tapi membatalkan iman. Jadi kalau sudah membatalkan iman itu maka kafir lah di sisi Allah ya. Jadi matinya makan mati kafir ya kalau tidak bertobat. Nah, yang kedua kata ulama itu ya yang membatalkan iman diantaranya sikap mengolok-olok ya ayat-ayat Allah maupun hadis Rasulullah, maupun mengolok Islam maupun mengolok Rasulullah. Nah, Masya Allah, jadi mengolok-olok ya ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, termasuk di sini tidak membenarkan. Ya, ini makanya kita tadi belajar di sini mengapa kita harus berusaha ya melaksanakan semampu kita dan membenarkan ya apa yang Allah sampaikan, karena bisa menjadi pembatal iman ya ketika kita mengolok-olok ayat Allah. Sekarang kita dengan mudahnya ya melihat orang-orang memperolok-olok ayat Allah ya, misalnya mengolok-olok cadar begitu ya, ataupun misalnya barusannya ada pernyataan auzubillah min zalik ya, seseorang di Twitter ya, usir saja tuh yang bercadar, yang celana cingkrang, auzubillah min zalik ya, itu merupakan syariat ya di dalam Islam, tapi padahal berjilbab orang itu kalau dilihat dari foto ya, tapi pernyataan yang seperti ini hati-hati ya, kita jangan sampai terbawa ya. Dan ketika Rasulullah menyampaikan ya, ketika ada orang ya mengolok-olok ya tentang Islam, maka kita dilarang ya untuk berada di majelis tersebut. Kalau bisa kita meluruskan, kalau kita tidak bisa kita harus pergi dari majelis itu ya. Artinya kita jangan sampai turut ya di dalam majelis tersebut ya, nauzubillah min zalik, karena itu salah satu pembatal iman ya. Nauzubillah ya, summa nauzubillah. Jadi kita harus kuat-kuat kesabaran ya di dalam fase keempat ini ya, di mana saat ini yang menguasai adalah memang tadi faham ya materialisme. Kemudian hedonisme ya, cinta dunia ya. Materialisme itu artinya memang apa-apa diukur dengan materi. Coba kita lihat ya, orang-orang sekarang berlomba-lomba ya mengumpulkan harta, bermegah-megahan, bermewah-mewahan ya dengan segala macam atribut dunia. Nah, di mana mereka lalai terhadap akhirat ya. Nah, jadi hati-hati kalau sampai ya dunia melalaikan kita dari akhirat, maka kita termasuk ya di dalam orang-orang yang mengutamakan dunia daripada akhirat. Maka ini adalah kecelakaan yang sangat besar ya, karena dunia itu selayaknya harusnya menjadi sarana ya, sarana ibadah ya, sebagai budak kita harusnya dunia melayani kita dalam rangka mengabdi kepada Allah. Jangan sampai terbalik ya, kita yang diperbudak dunia, kita yang melayani dunia, demi dunia kita mengabaikan ya kesempatan mengaji, mengabaikan ya kesempatan sholat khusyuk, jadi sholatnya buru-buru mungkin ya seadanya gitu ya, ataupun mengaji bukan agenda yang wajib bagi kita ya, kita selonggarnya, kalau kita mau ngaji, kalau enggak, padahal ya hukumnya wajib ain ya, menuntut ilmu itu wajib ain bagi kita. Nah, harusnya ini menjadi agenda utama kita ya dalam hidup, untuk senantiasa memperkuat iman kita dengan ilmu ya dan amal soleh ya. Karena itu majelis ilmu ini majelis yang sangat diutamakan ya di zaman Rasulullah sendiri. Sahabat-sahabat itu
tidak pernah lepas ya dari pembinaan ya di rumah Arqam bin Arqam ya oleh Rasulullah sendiri, karena itulah ya yang menguatkan ya ikatan keimanan kita. Nah, di mana simpul-simpul keislaman yang kuat yang telah dibangun oleh Rasulullah bersama sahabat itu sudah sangat kuat ya, ibarat itu udah diikat mati ya. Islam itu simpul-simpulnya ya kuat sekali ya, politik tadi, ekonomi Islam ya, kedokteran Islam, pendidikan Islam, semua bidang Islam. Tetapi sekarang Barat ternyata berhasil ya memisahkan simpul-simpul itu satu persatu lepas dari umat Islam. Simpul yang pertama yang berhasil Barat lepaskan itu adalah hukum. Nah, jadi pertama kali umat Islam sudah tidak mau lagi berhukum Islam ya. Jadi banyak kita ingat sendiri di Indonesia sendiri ya, ketika penjajah berhasil kita usir ya Belanda, tapi malah kita pakai hukum Belanda ya. Jadi masih banyak ya perundang-undangan di negara kita itu justru mengambil dari undang-undangnya Belanda ya. Nah, harusnya kita berjuang ya bagaimana hukum-hukum Allah ini diterapkan ya di dalam seluruh bidang kehidupan kita, karena itu akan menjamin ya kebahagiaan seluruh alam ya, bahkan seluruh alam, bukan hanya manusia ya, baik yang muslim maupun yang kafir, bahkan hewan, tumbuhan ya. Ketika hukum Islam ini ditegakkan, maka mereka tidak akan terzolimi ya. Betapa hukum Allah itulah yang menjamin ya kebahagiaan lahir batin dunia akhirat ya. Jadi yang pertama itu simpulnya sudah lepas ya, hukum Islam itu hampir ya sudah lepas di seluruh negara-negara yang umat Islamnya mayoritas pun ya sudah banyak yang tidak menggunakan hukum Islam ya. Kemudian simpul-simpul yang lain yang terlepas itu juga ekonomi ya, sudah bahkan ya ekonomi ribawi itu sudah merajalela ya di seluruh kalangan umat Islam. Banyak sekali ya umat Islam yang tidak peduli lagi dengan sistem riba itu ya, demi mengejar keuntungan. Mereka tidak peduli halal haram ya, ketika berbisnis berusaha kadang tidak dipelajari dulu ya dari Islam sebenarnya bagaimana, langsung saja melihat keuntungan langsung gitu ya terjun ya, tidak peduli halal haram. Nah, begitu juga pendidikan kita ya, itu sudah kurikulumnya juga banyak mengambil dari sana sini ya, yang akhirnya sampai saat ini ganti-ganti tidak jelas ya. Nah, padahal di dalam Islam itu sudah terjamin ya akan menghasilkan ya peserta didik yang tentunya beriman, bertakwa ya, berakhlak mulia, dan itulah yang akan menjadi nantinya khalifah-khalifah di muka bumi yang akan memakmurkan ya bumi sehingga negara itu bisa makmur sejahtera ya ketika dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa ya, beriman dan bertakwa. Nah, termasuk juga dalam hal misalnya kedokteran pun ya, dalam kesehatan pun kita sekarang juga sudah lepas simpulnya, karena kita sudah punya sebenarnya Tibun Nabawi ya. Rasulullah sudah memberikan ya pengajaran bagaimana kesehatan ya di dalam Islam itu juga sudah diberikan caranya ya sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah, dan itu Masya Allah ya, ketika pencegahan ya sebagaimana yang Rasulullah jalankan beserta sahabat itu hampir tidak ada yang sakit ya di zaman Rasulullah itu, karena Tibun Nabawi itu memang benar-benar ya di samping penuh dengan keberkahan tadi ya, dan di situ dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah, maka juga menjadi amal ibadah kita ya. Jadi mana kalau kita melihat ya, ketika mereka berobat itu benar-benar tawakalnya kepada Allah ya, tidak ada yang seperti sekarang ya berani memvonis umur Anda 3 bulan seperti dokter saat ini ya. Jadi kita hati-hati juga ya, jangan sampai artinya lalai ya, bahwa kesembuhan apapun itu harusnya dari Allah ya, jangan sampai kita mengabaikan ya itu ya. Jadi tetaplah yang nomor satu ya, tawakal itu kita kepada Allah, walaupun apa yang hari ini ya kecanggihan kedokteran segala macam, kita kembalikan lagi ya kesembuhan itu tetap dari Allah. Sehingga sebagai seorang muslim harusnya kita jangan sampai ya menganggap namanya obat ataupun perantara ya seperti dokter dan seterusnya itulah yang menyembuhkan, tetapi kita harus yakin bahwa penyembuh itu adalah Allah ya. Nah, itulah yang harus kita kembalikan ya. Banyak sekali, banyak hal yang sudah lepas simpul-simpulnya ya oleh keberhasilannya tentunya kaum barat ya menjauhkan tadi umat Islam dari Islam, karena mereka tahu sumber ya kejayaan Islam itu ketika umat Islam kembali ya mengikuti Al-Quran, Sunnah, mengikuti ajaran Islam secara kafah.
Nah, disinilah Allah tegaskan, jangan sampai kita menjadi tadi di ayat 47 orang-orang fasik. Ya, orang fasik ini artinya yang tidak mau memutuskan perkara berdasarkan aturan Allah. Kemudian di ayat 48, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, jadi asbabun nuzul ya, ayat ke-48 dan 49 nanti ya khususnya. Jadi kita diperintahkan di sini untuk memutuskan ya perkara berdasarkan ya aturan Allah. Nah, di ayat 48 ini Allah menegaskan ya bahwa Al-Quran itu adalah berasal memang dari Allah ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad membawa kebenaran. Nah, dan kebenaran yang hakiki ya, yang dimana membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Maka kita diperintahkan untuk berhukum ya sepenuhnya kepada Al-Quran ya sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi jangan sampai kita mengambil hukum-hukum lain, karena Allah tegaskan di sini bahwa di dalam Al-Quran ini memberikan aturan ataupun jalan yang terang ya. Nah, jalan yang sangat terang artinya jalan keselamatan ya, kalau kita mau sampai ya ke tujuan keridaan Allah, maka jalan inilah yang harus kita tempuh ya, berpegang teguh kepada Al-Quran maupun hadis-hadis sahih ya dari Rasulullah. Mudah bagi Allah ya untuk mengislamkan ya sebenarnya seluruh manusia di muka bumi. Kalau Allah mau ya diislamkan semua itu mudah. Tetapi di sini Allah tegaskan, Allah hendak menguji kita ya, mana yang layak ya untuk mendapatkan ya ganjaran yang Masya Allah ya, surga Allah itu sangat mahal ya, harganya sangat indah ya, maka tidak sembarangan ya bisa memasukinya, hanya orang-orang yang teruji keimanannya. Nah, maka di sini kita diperintahkan untuk berlomba-lomba ya di dalam berbuat kebajikan ya. Jadi kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Bahkan iri yang diperbolehkan itu adalah kita iri melihat orang yang taat beribadah ya, orang yang dermawan ya, orang yang suka melakukan kebajikan, justru kita diperbolehkan iri dalam hal tersebut ya. Tetapi dalam urusan dunia kita diperintahkan untuk banyak memandang ke bawah. Artinya kalau hari ini kita bisa punya motor, masih banyak orang yang tidak punya motor. Hari ini kita masih bisa jalan kaki, masih banyak orang yang bahkan tidak punya kaki. Sehingga
kita senantiasa bersyukur ya dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan akhirat kita memang disuruh ya melihat ke atas supaya kita senantiasa termotivasi untuk meningkatkan ya dan semangat berbuat kebajikan. Dan motivasi utama kita tentunya adalah Rasulullah ya beserta sahabat yang sudah dijamin oleh Allah menjadi penghuni-penghuni surga ya, Masya Allah. Bahkan ada 10 orang ya sahabat yang sudah dijamin ya masuk surga ya oleh Allah berdasarkan hadis-hadis ya. Maka itu patut ya kita pelajari ya sejarah mereka. Kita teladani bagaimana orang-orang yang sudah dijamin ya menjadi penghuni surga. Dan yang wanita di dalam Al-Quran ya yang sudah dijamin itu adalah Khadijah ya, Maryam ya ibunda Nabi Isa, Asiyah ya istri Fir'aun ya. Jadi sudah Allah berikan semua contoh ya ketika seorang istri misalnya ya mendapatkan suami yang zalim misalnya kejam ya, maka dicontohkanlah Asiyah ya. Asiyah coba tidak ada kayaknya manusia yang lebih kejam dari Fir'aun ya. Tapi ternyata Asiyah termasuk ya yang dijamin masuk surga dengan suami yang kejam dan zalim. Makanya kalau orang sekarang tidak bisa merasa melaksanakan Islam dengan baik karena suaminya misalnya kejam gitu ya, mungkin tidak ada yang lebih kejam dari Fir'aun. Maka itu sudah contoh yang Allah berikan ya bahwa kesabaran yang luar biasa dari Asiyah sehingga dia bisa melewati ya keislamannya sampai akhir hayatnya ya berpegang teguh kepada Islam ya. Kemudian kisah Maryam ya seorang wanita ya yang tidak pernah menikah ya, dia juga bisa menahan ya untuk tetap dalam keadaan suci ya. Nah, itu juga contoh ya misalnya gadis-gadis gitu dalam masa belum menikah bagaimana menjaga kesuciannya, bisa belajar dari Maryam gitu ya. Misalnya seorang istri ya bagaimana seperti Khadijah itu yang sempurna ya, bagaimana Khadijah itu dalam kehidupannya cita-citanya hanya satu ya, bagaimana membuat Rasulullah senang. Tidak ada pikiran lain di dalam pikirannya, hanya berusaha selalu menyenangkan Rasulullah. Masya Allah ya, istri yang luar biasa ya. Dia tidak pernah memikirkan kebahagiaannya sendiri. Yang dia pikirkan hanya bagaimana dia senantiasa membahagiakan Rasulullah ya. Makanya kita sekarang memberikan salawat juga kepada keluarga Rasulullah, diantaranya Khadijah. Karena Islam saat ini kita nikmati juga karena kontribusi perjuangan dari Khadijah ya, baik harta, dukungan moral ya. Jadi tidak ada yang membahagiakan Rasulullah sebagaimana Khadijah ya. Jadi Rasulullah di saat menerima wahyu pertama itu kadang mengalami ketakutan ya, segala macam kegelisahan ya. Tetapi ketika melihat wajah Khadijah saja hilang sudah rasa ketakutan, kegelisahan. Betapa menenangkan ya wajah Khadijah ini. Jadi Masya Allah bukan skincare yang mahal ya yang beliau, tapi ketulusan ya hati, keikhlasan beliau ya sebagai istri ya, kesucian hati beliau ya, itulah yang senantiasa menguatkan Rasulullah dalam berjuang ya, dan sehingga jaminan ya dari Allah surga yang sangat indah buat Khadijah. Bahkan Khadijah mendapatkan salam langsung ya dari Allah ya, melalui malaikat Jibril ya disampaikan salam kepada Khadijah. Masya Allah ya, masih di dunia saja sudah mendapat salam dari Allah karena luar biasa ya. Khadijah ini wanita yang sangat sempurna ya untuk kita teladani. Nah begitu juga yang lain-lain ya lengkap ya. Mengapa Rasulullah diantaranya juga diizinkan Allah banyak istrinya itu karena di situ kita melihat istri Rasulullah banyak karakternya ya. Ada yang ahli masak seperti Saudah binti Zam'ah ya kalau tidak salah itu ya. Nah ada yang ahli cantik bersolek itu Zainab ya, semuanya lengkap tuh ya. Tapi bagaimana mereka dengan potensinya masing-masing ini tetap dalam koridor keimanan ya, ketakwaan. Nah itulah yang perlu dipelajari ya. Walaupun mereka ahli dandan gitu, tapi dandannya untuk Rasulullah maka itu menjadi pahala. Ahli masak tapi masaknya juga untuk dalam koridor yang dibenarkan syariat itu juga menjadi pahala ya. Ahli sedekah ya, ahli segala macam ya. Kalau Aisyah itu ahli kedokteran segala macam, kecerdasannya luar biasa ya. Sehingga kita saat ini banyak tahu ya tentang kehidupan Rasulullah melalui hadis-hadis khususnya yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah itu Masya Allah banyak sekali ya karena kecerdasan beliau ya. Nah jadi lengkaplah sudah ya Islam ini di antara seluruh ya syariat-syariat sebelumnya, maka Islam ini menyempurnakan semuanya ada pada diri Rasulullah ya.
mau mencontoh kesabaran ya, mencontoh sebagai bisnismen, mencontoh sebagai kepala rumah tangga, mencontoh sebagai ayah, sebagai apapun, maka kita sudah lengkap ya, komplit ya, diberikan di dalam Islam melalui pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sehingga ketika ada perselisihan, tadi kata Allah ya, ada permasalahan, maka kita kembalikanlah bagaimana Islam mengatur, bagaimana Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah, maka akan dijamin ya mendapatkan solusi yang terbaik ya. Nah, seperti itu. Kemudian di ayat 49, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahzarhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa mereka, dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Nah, kemudian saya lanjut dulu ayat 50. Afa hukmal jahiliyati yabghuna wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Nah, jadi asbabun nuzul ya, ayat ke-49 dan 50 ini menjadi satu. Diriwayatkan bahwa Ka'ab ya bin Usaid mengajak Abdullah bin Surya dan Sa'is bin Qais pergi menghadap Nabi Muhammad untuk mencoba memalingkan beliau dari agamanya dengan berkata, "Hai Muhammad, engkau tahu bahwa kami pendeta-pendeta Yahudi, pembesar dan tokoh mereka. Jika kami jadi pengikutmu, pasti kaum Yahudi akan mengikuti jejak kami, sedang mereka tidak akan menyalahi kehendak kami. Kebetulan antara kami dengan mereka terdapat percekcokan. Kami mengharapkan agar engkau mengadilinya dan memenangkan kami dalam perkara ini. Dengan begitu kami akan beriman kepadamu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak permintaan mereka, maka turunlah ayat ya Al-Maidah ini, yaitu ayat 49 sampai 50. Nah, yang mengingatkan untuk tetap berpegang pada hukum Allah dan berhati-hati terhadap kaum Yahudi. Nah, jadi kemudian di sini Allah memperingatkan kepada Rasulullah untuk jangan sampai mengikuti kemauan pendeta ataupun pembesar Yahudi tadi di sini, yaitu Ka'ab bin Usaid ya, Abdullah bin Surya dan Sa'is bin Qais. Nah, mereka ini adalah pembesar tokoh Yahudi, pendetanya ya. Jadi mereka ini berselisih dengan masyarakatnya. Mereka minta dimenangkan ya oleh Rasulullah ya. Tapi syaratnya kalau Rasulullah memenangkan mereka, mereka mau masuk Islam ya. Nah, tapi kemudian Allah tegur ya dengan ayat ini bahwa Rasulullah jangan sampai mengikuti mereka. Nah, tetapi dalam memutuskan, kata Allah, tetaplah berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah. Jangan sampai terpengaruh tadi dengan kaum Yahudi maupun Nasrani sekali apapun ya. Jadi jangan sampai memutuskan hukum itu dengan aturan selain hukum Allah. Nah, inilah asbabun nuzul ya dari 49 sampai 50. Jadi kita berhati-hati sekali dengan propaganda Zionisme khususnya yang sampai saat ini dengan sangat kuat ya menghegemoni dunia. Saya juga belum lihat persisnya ya, menurut informasi itu di uang dolar, nanti mungkin bisa dicek, saya belum sempat mencek ya, di uang dolar itu ada simbol stempel ya yang seperti segitiga, kemudian ada mata satu, itu simbol mereka ya, bahwa mereka itu
ingin ya memasukkan ke dalam kotak itu seluruh manusia ini menjadi pengikutnya ya, yaitu pengikut Dajjal pada hakikatnya. Jadi mereka itu sudah mempersiapkan ya bagaimana mereka tahu ya akan adanya Dajjal nanti, maka mereka akan membawa seluruh umat ini ya di dunia ini setidaknya memiliki sifat-sifat Dajjal ya, yaitu tadi cinta dunia, suka bermegahan, bermewahan ya, dunia saja yang dipikirkan ya, hedonisme tadi. Kemudian materialistik ya, apa-apa diukur dengan harta, dengan kemewahan, kekayaan. Nah, bahkan mereka mau mengorbankan kehormatan ya, harga diri, apapun demi mengejar kemewahan. Nah, itu sudah termasuk pengikut Dajjal ya. Jadi hati-hati sekali materialisme, sekularisme ya. Jadi memisahkan urusan agama, sudah itu urusan di masjid gitu ya. Jadi mereka memisahkan, kita disuruh kalau urusan agama oke lah silahkan, tapi itu di masjid-masjid saja gitu ya. Di pasar mereka suruh berhukum dengan aturan mereka ya. Di ekonomi mereka suruh berhukum dengan aturan mereka. Di dalam pendidikan, kesehatan ya. Nah, itulah ya PR mereka. Mereka ingin ada di situ ya di uang dolar itu tulisannya saya lupa ya apa itu. Yang intinya itu mereka ingin namanya tatanan dunia baru atau apa gitu. Jadi mereka ingin satu komando ya di bawah keinginan mereka. Nah, ini ternyata udah hampir ya berhasil ya mereka kuasai. Bagaimana kita melihat ya orang saat ini, kita lihat saja ya, mereka lebih senang ya kan kalau melihat perlombaan-perlombaan keduniaan ya, pamer harta ya kan, auzubillah min zalik ya, itu sudah diingatkan Allah ya di dalam Al-Qur'an. Bermegah-megahan itu benar-benar tanda ya bahwa sudah banyaknya tanpa sadar ya umat Islam menjadi pengikut Dajjal tadi sebagaimana yang mereka inginkan ya. Mereka lebih bangga kalau misalnya dengan harta, dengan mobil mewah, bukan ya dengan misalnya hafal Quran atau apa gitu ya. Nah, itu lebih khawatir kalau mereka anaknya miskin daripada misalnya anaknya tidak tahu mengaji, tidak tahu membaca Quran, ya tidak tahu sholat. Itu mereka lebih khawatir kalau anaknya mungkin tidak sekolah tinggi dan seterusnya. Itu sudah merupakan sedikit banyaknya kita udah terpengaruh ya paham materialisme. Maka dari itu kita harus kembali mengingat ya bahwa di sini supaya kita tetap selamat, kita harus mengajak ya orang-orang terdekat kita. Kalaupun kita mengejar dunia, jangan sampai pernah lupa bahwa jangan sampai dunia ini menjadi suatu yang memperbudak kita, tetapi jadikanlah dunia ini sebagai budak kita justru ya, ada di tangan kita. Jadikanlah dunia ini yang mengabdi kepada kita dalam rangka kita mengabdi kepada Allah. Jangan terbalik ya. Jangan kita yang akhirnya diperbudak oleh dunia ya. Demi dunia kita mengorbankan waktu mengaji, demi dunia kita mengorbankan waktu sholat ya, demi dunia kalau urusan dunia aja kita mau ya lama-lama segala macam waktunya ya, tapi urusan sholat misalnya cepat-cepat gitu ya, urusan mengaji kita lalai seenaknya saja gitu. Nah, karena itulah kita sudah hampir ya mereka kuasai dengan sempurna saat ini ya. Dan satu hal lagi yang mereka sebenarnya walau alam nih benar tidaknya ya, dan yang mereka lihat ya, yang mereka ingin urai simpul terakhir itu sholat ya. Nah, jadi kalau sampai umat Islam pun melalaikan sholat, habislah sudah ya simpul-simpul keislaman kita. Karena sholat ini adalah tiang agama. Kalau sampai kita tidak menomorsatukan sholat, maka habislah sudah ya simpul itu terurai semua. Maka tidak ada lagi pegangan yang bisa menguatkan kita. Karena itu kita harus benar-benar yang menjaga sholat kita ini. Dan mereka sudah berhasil ya walau alam nih ya membubarkan sholat-sholat di masjid ya, termasuk di Masjidil Haram dengan karena katanya sih sudah mulai ada kecurigaan ya bahwa pandemi ini ternyata adalah pandemi walau alam ya, kalau memang ternyata mereka rencanakan ya walau alam. Tapi yang jelas kita harus tetap menjaga ibadah kita dengan kuat, terutama sholat ini ya karena ini adalah kekuatan terakhir ya yang mereka ingin hancurkan ya. Nah, jadi kalau sampai kita pun melalaikan yang utama ini, sholat habislah sudah ya, simpul itu artinya sudah terurai semua ya. Jangan sampai kita menomorduakan sholat ini. Maka harusnya hidup kita itu dari sholat ke sholat, itulah hakikat hidup kita ya, bagaimana beribadah sholat ini yang paling utama ya.
karena itu jugalah yang menjadi kunci surga ya. Walau alam bisawab. Jadi walau alam ya kebenarannya kita kembalikan, tentunya semua ini tidak ada lepas ya dari takdir Allah. Allah menguji kita di akhir zaman ya, apapun yang Allah takdirkan saat ini, entah kita dikasih kondisi corona atau apapun, kita tidak usah menyalahkan zaman seterusnya. Yang penting apapun kondisi, susah senang ya, susah senang buruk tidaknya suatu kondisi, yang penting kita senantiasa di jalan Allah, senantiasa kita ikhlas ya, tawakal, senantiasa kita sabar, senantiasa kita berpegang teguh kepada tali agama Allah dan berbaik sangka kepada Allah, dan kita selalu bersifat optimis ya, karena di balik itu juga banyak hikmah ya. Dengan corona ini pun kita juga banyak menemukan hikmah yang mungkin jauh lebih besar yang tidak kita ketahui ya. Rencana Allah ini pasti ada kebaikannya, sehingga kita tetap optimis. Mudah-mudahan kembali muncul ya generasi-generasi Al-Quran ya, dan khususnya kita bisa mewarnai ya rumah tangga kita dengan Al-Quran ya, bagaimana membumikan Al-Quran minimal pada lingkungan terdekat kita, sehingga Islam ini tetap tegak ya di muka bumi. Amin Allahumma amin. Walau alam bisawab. Kita tutup ya kajian kita pada hari ini. Jadi insya Allah saya ingatkan kembali, mungkin pertemuan pekan depan insya Allah terakhir ya untuk Ramadan. Kita mohon maaf libur dulu untuk memfokuskan ya ibadah masing-masing. Semoga kita bisa memaksimalkan Ramadan kita dengan membuat target-target amalan. Mulai sekarang kita planning dan kita usahakan ya bisa mencapai target tadi, mau khatam 1, 2, atau 3 atau sampai 5 kali dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya kita untuk menjalaninya. Amin Allahumma amin. Baiklah, kita sama-sama berdoa. Mohon maaf saya simpan dulu sebelum kita